Kata Nabi, putuslah segala amal-amalmu. Tidak bisa lagi kau berbuat baik kecuali 3. 1, yang akan menjadi amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Makanya bapak-bapak kalau dapat itu ceramah-ceramah, share, kirim. Ceramahnya Ustadz Dasat, kirim cepat. Makin banyak bapak kirim, makin banyak saya kudapat. Ya kan? Jangan. Ketika bapak mau pencet, mau share, setan itu masuk. Saya juga biasa dibujuk setan. Tiap mau jangko, dia bilang korang soalim, dia bilang korang cari popularitas. Itu setan itu. Kirim saja. Orang mau dengar atau tidak, bukan urusanmu. Dan ada saatnya nanti kita bersyukur atas kiriman ilmu yang kita berikan orang. Nah, cuma dipilih-pilih. Adik-adik, ini yang pemuda-pemuda yang mengaku dirinya baru hijrah. Lihat-lihat juga. Kalau kita dapat ilmu dakwah, ceramah-ceramah itu di Instagram, apalagi berupa foto saja hadis, jangan ditelan mentah-mentah. Itu hadis itu ada penjelasannya dari segi huruf-hurufnya, ya, penjelasan dari apanya, asbabul wurudnya, kenapa itu hadis diucapkan. Misal soal celana jingkrang, itu ada latarnya, ada sebabnya. Nabi lagi duduk-duduk, tiba-tiba ada orang lewat, mata kakinya di bawah celananya. Lalu Nabi bersabda, tidak masuk surga orang yang sholat menutupi mata kakinya. Makna hadis itu bukan secara fisik saja di atas mata kaki, tapi apa? Sombong. Karena dulu budaya-budaya orang Yahudi, orang Romawi makin kaya, makin jauh ke bawah kainnya. Pernah lihat pengantin orang kaya? Pernah lihat tuh? Kan itu saja perempuan itu panjang saja roknya ke belakang. Ada yang antar kita? Iya toh, besar panjangnya. Oh my God! Wow! Kenapa? Makin panjang makin kaya. Mana ada orang miskin di lorong pakai tung begitu panjang-panjang? Oh tidak, sarung jinangka begini. Itu, iya. Ternyata itu simbol makin panjang ke bawah. Dulu makin kaya. Dia ingin mempertontonkan kekayaannya. Maka makna hadis itu sombong. Biar kau pakai celana sampai di betismu, tapi kau sombong, tidak suka Tuhan itu. Maknanya itu harus dipelajari. Contoh lagi, ya harus dilihat itu sebab-sebab turunnya hadis, dipelajari. Jangan cuma dilihat gambarnya langsung. Dulu saya waktu kecil, kalau orang berbeda pendapat tidak ribut. Misalnya sholat subuh, Allahu Akbar. Di samping tak tidak kunut, kita kunut ki. Di samping tak tidak kunut, tidak ribut gitu. Langsung saja kita bilang, oh Muhammadiyah. Selesai nih. Begitu saja. Jika ada keluarga meninggal, malam ada taksiahnya, ceramahnya, tapi tidak ada kue dibagi-bagi, langsung kita bilang, Muhammadiyah ini tidak ada kue dimakan. Kan dulu toh, tidak ribu-ribu orang. Dipanggil ki malam kedua, tidak mau maki datang. Kenapa? Karena dede setengah mati, tidak ada tuh kue-kue. Itu sebabnya ulama dulu nasari kue. Iya kan? Itu sebabnya ulama-ulama dulu. Bukan kan itu hadisnya itu bahwa orang yang tidak makan di rumah orang duka, kan dia bilang begini hadisnya, jangan kau menyulitkan orang yang berduka. Ya itu, jangan kau tambah susahnya, mempersulit, merepotkan orang berduka. Itu teksnya. Tapi mana yang disebut merepotkan? Ini perlu perbedaan pendapatnya ulama. Yang disebut merepotkan, dikasih kau air gelas, kau minta teh botol. Itu merepotkan itu. Tapi itu kan kalau kita taksiah sekarang ada semua yang bawa kue, ada yang bawa jalan kote, ada yang bawa apam. Ya sampai makan sendiri bawanya, tidak apa-apa gitu. Ya, ini ilmu yang bermanfaat. Jadi adik-adik, ilmu yang bermanfaat itu Bapak Ibu, itu yang akan lari terus amal tak. Meskipun kita sudah di alam kubur, melari terus. Ada yang baca lagi tuh video kita, ada lagi yang baca kita punya share ceramah, maka itu akan menambah amal-amal ketika kita di alam kubur. Yang kedua, pembangunan yang bermanfaat. Misal lewati rumah tak, masjid, tanah tak, lewati orang, jelek sekali nih kalau bilang ambil tanahku,
ini 1 meter supaya lurus ke jalan ke masjid. Selama jalan itu dipakai orang, selama itu Bapak dapat kiriman amal. Jangan malah ambil tanahnya orang. Yang kadang kala membuat kita bertengkar itu tanahnya orang diambil. Bagaimana caranya? Bikin pagar curang. Ada tong itu biasa bikin pagar curang. Bagaimana caranya? Pertama patoknya di luar, kayunya di dalam. 3 bulan kemudian dia perbaiki pagarnya, kayunya di luar, patoknya di dalam. Bikin lagi kamar begini lagi. 1 tahun bikin kamar, pagar, nak ambil tanahnya orang 0,5 meter. Selama itu tanah kau ambil, selama itu kau diikat di alam kuburmu, tidak bisa kau lepas. Maka yang ambil tanahnya tetangga, kau mau teriki pak. Jangan ketawa, serius ini bos. Ya. Yang ketiga, yang terus mengalir ketika kita sudah di dalam kubur, anak yang soleh dan soleha. Begitu bapak ibu meninggal, siapa doakan kira-kira? Anak tak, teman, itu tadi di Facebook, di WhatsApp, Nabila saja rib, itu. Saudara tak, belum tentu nak doakan ki. Saya ini contohnya, jarang sekali kau doakan saudaraku, nak minta pi. Itu juga kalau saya tidak lupa. Doakan nggak dia, aku lupa lagi, sebentar pi. Tapi siapa yang selalu saya doakan? Ibu bapak saya. Setiap selesai sujud, ibu bapak saya doakan. Maka pak, didik anak dengan sebaik-baiknya. Gimana cara didik anak? Jangan kasih makan uang haram. Jangan kasih makan uang haram. Itu Nabi sudah jelaskan. Kalau sering kau kasih makan uang haram anakmu, maka jangan kau heran ketika dia besar selalu berpikir yang haram-haram. Ini perut, jangan pernah cemas. Kau lihat itu ulat, tidak ada kakinya, tidak ada tangannya, tidak pernah kursus, tidak ada sertifikatnya, tidak sarjana, bisa hidup dalam batu yang sangat keras. Siapa yang punya urusan itu kasih makan itu ulat? Saya Tuhanmu yang maha kaya. Masa mati kelaparan? Mana ada dari Makassar ini mati kelaparan? Tunjukkan saya kalau ada orang mati kelaparan.